Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Biarlah kita mau terus percaya kepada Tuhan. Apapun keadaannya, kita mau bilang bahwa Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, ya biarlah kita mau bilang pada Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia dan juga di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Selamat siang atau selamat pagi di sana. Biarlah hari-hari ini kita semakin mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya nama Yesus, nama yang ajaib bagi kita. Hanya nama Yesus, nama yang sanggup memberikan jalan keluar. Hanya nama Yesus, nama yang sanggup memberi mujizat bagi kita. Hanya di dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru menghadapi setiap persoalan peristiwa. Hanya di dalam nama Yesus kita akan melihat kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita. Mari katakan bersama dengan iman, saudara. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya dalam namamu Yesus ada kepastian di hidup ini. Hanya namamu yang sanggup beri pengharapan. Hanya namamu Yesus tempat kami berharap. Kami percaya Tuhan, hanya dalam namamu ada kepastian, ada pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan kami pengharapan Tuhan. Lebih lagi hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya namamu Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Lebih lagi dengan iman katakan hanya namamu. Mari dengan iman saudara, kau katakan pujian ini. Bangkitkan imanmu, katakan dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada pengharapan. Hanya namamu Yesus, berikan ku hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
berikanku kepastian. Di saat dunia seakan tidak ada kepastian, di saat dunia tidak dapat memberikan lagi pengharapan, kita punya satu menara yang teguh, yaitu nama Yesus, yang ada pengharapan, yang menjanjikan kepastian. Ketika kami berseru kepada nama Yesus, kami percaya yang lemah akan dikuatkan. Engkau berikan penghiburan dan pemulihan bagi setiap mereka yang tidak ada pengharapan, Tuhan. Hanya ketika kami berseru kepada nama-Mu Yesus, kami percaya, kami melihat pengharapan yang baru di hidup kami. Karena itu hari ini angkat imanmu saudara. Hampiri Tuhan, berseru kepada nama-Nya. Terima kasih Tuhan, kami mau berseru. Yesus, 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 ku berseru, kami berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, 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 ku panggil. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Amin. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, 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 kami panggil nama-Mu Tuhan. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkau. Lebih lagi saudara, engkau yang mengharapkan Tuhan, katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku Tuhan, amin, hanya padamu, hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Tuhan kami. Padamu kami berseru Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Bapa kami. Padamu kami berseru. Terima kasih Tuhan, ajaib pertolongan-Mu, ajaib anugerah-Mu Yesus. Mari berseru kepada Tuhan, katakan saudara. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, Yesus,
namamu Tuhan. Panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Lebih lagi katakan, mari berseru kepada nama Tuhan. Yes, amin. Barang siapa yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Yesus, 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 kami panggil namamu Tuhan. pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Barang siapa yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan, akan melihat pertolongan yang dari Tuhan. Sebab itu kami datang kepadamu Tuhan. Kami taruh segala pengharapan kami. Kami taruh segala kerinduan kami. Sebab hanya di dalam namamu ada kepastian, hanya di dalam namamu ada pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu Engkau sanggup menolong kami, Engkau yang sanggup melepaskan kami dari setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk menolongku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Katakan Tuhan sanggup. Tangannya takkan terlambat, Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. lebih lagi katakan Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat. Yes, untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. kami percaya Kau sanggup. Apapun badai persoalan yang kami hadapi Tuhan, bersama Engkau kami kuat. Bersama Engkau kami mampu, sebab Tuhan yang memampukan kami. Kami tahu Engkau sanggup menolong kami. Tidak ada yang lain tempat kami berharap. Hanya Tuhan yang sanggup. Hanya Tuhan yang mampu untuk menolong setiap kami. Kami percaya itu Tuhan. Kami percaya Bapa, cepat atau lambat kami akan melihat pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Sebab Engkau yang sanggup menolong kami. Katakan dengan iman saudara, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah saudara, amin. Dia tidak tinggalkan, Dia tak tinggalkan.
Sekali lagi katakan, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat. Amin. Untuk mengangkatku, Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tidak tinggalkan saudara dan saya. Mari engkau yang lemah, engkau yang merasa tidak ada pengharapan, katakan dengan iman, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Kami percaya tak pernah Kau tinggalkan kami, yang selalu berharap Kau sanggup menolong kami Tuhan. Kau sanggup melepaskan kami dari kesesakan. Kami percaya, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau pasti sanggup, sebab tangan-Mu yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Karena itu Bapa, hari ini kami mau membuka hati bagi firman Tuhan. Firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami, memberi kami kekuatan, sehingga kami menang sampai pada garis akhir. Berapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Engkau yang mengumpulkan kami untuk berada kembali di mesbah-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, memuji menyembah Engkau. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di mata Tuhan. Berapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara yang terkasih. Kita kembali berjumpa di mesbah doa pada malam hari ini. Dan saya percaya semua kita dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa ya. Dan saudara, saya masih berada di luar kota. Biarlah kita mau terus setia untuk mencari Tuhan. Dan hari ini saya akan bacakan satu kesaksian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam Ibu Debbie, saya memberanikan diri untuk bersaksi. Karena saya sudah bernasar, kalau saya disembuhkan Tuhan, maka saya akan bersaksi ya. Untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan, semua kesaksian saya. Berawal daripada beberapa bulan yang lalu ya, dan beberapa bulan yang lalu di mana sebagian sebagian besar uang keluarga kami hilang karena kami taruh di satu produk asuransi untuk ya dipakai sekolah untuk kuliah anak kami di luar negeri. Saya bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan kedudukan yang lumayan, Bu. Ya, dan suami saya juga ya bekerja ikut saham, sehingga saya benar-benar menjadi tulang punggung keluarga. Karena kondisi perusahaan yang sangat jelek, maka banyak karyawan yang harus dipensiun dini. Ya, dan akhirnya ya, jadi memang saudara ya, karena pandemi kemarin banyak yang terkena dampak, sehingga harus dipensiun dini. Termasuk saya, Bu. Saya sangat kecewa dan sedih, sehingga itu membuat saya banyak merenung. Ya, dan karena itu ya saya karena banyak merenung, menghayal, saudara, saya gampang sekali kena pengaruh roh jahat. Apalagi di tempat saya bekerja ya. Jadi jangan kebanyakan bengong saudara ya, di tempat kerja terutama saudara, karena ya banyak roh jahat yang cari orang-orang yang
ya bengong, yang kosong pikirannya. Kebetulan tempat kerja saya juga memang terkenal angker Bu di daerah kota tua. Hampir tiap malam saya tidak bisa tidur. Ya, setiap mau tidur seolah-olah ada yang menggoyang-goyang kaki saya. Waduh, saudara ya. Dan pernah juga saya merasa seperti tali pusar saya ditarik ya waktu saya tidur. Akhirnya karena semua tekanan itu berat badan saya turun drastis hingga 10 kilo lebih. Waduh ya. Karena memang tiap malam saya tidak bisa tidur Bu. Akhirnya ya karena memang sudah stres nggak bisa tidur saudara ya. Jadi seperti diganggu roh jahat ya, dan akhirnya biasa ya saya mencari orang pintar untuk saya pikir mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh saya saudara. Dikatakan ya bahwa dia berpikir dia kena roh jahat lalu akhirnya cari orang pintar saudara. Dan akhirnya saya mulai bisa tidur tapi ya sebentar saja. Besoknya balik lagi tidak bisa tidur. Akhirnya saya pergi ya ke hipnoterapi ya. Jadi dari orang pinter ya beralih saudara mencari hipnoterapi untuk berobat. Ya saya bisa tidur kira-kira hanya 2 jam saja. Besoknya saya nggak bisa tidur lagi. Akhirnya saya disuruh datang ke Semarang untuk berobat Bu. Ya, dan akhirnya saya bekerja di sana supaya saya pikir saya cepat pulih. Ya, jadi ke Semarang akhirnya berobat ya, dan juga akhirnya sekalian cari pekerjaan supaya dipikir berobat sambil ya bekerja dan akhirnya bisa cepat pulih. Itu yang ada di ya bayangannya saudara. Ya, datang ke Semarang berobat bekerja supaya cepat pulih. Di sana saya berobat ke macam-macam dokter. Saya pergi juga ke pijat alternatif dengan orang-orang Kristen yang punya talenta untuk menyembuhkan. Tetapi keadaan saya tidak semakin membaik, malah bertambah buruk. Apa yang saya kerjakan tidak pernah benar, bahkan berhitung ya, mulai juga memasak nasi, ya semuanya tidak beres. Saya nggak tahan lama karena sudah hampir 3 bulan saya berobat di sana, tapi tidak ada hasilnya juga, ya tidak bisa sembuh. Saya tidak tahan, akhirnya saya balik lagi ke Jakarta. Saya berobat ke psikiater, ya dan akhirnya saudara ya karena sudah tidak mempan, merasa tidak ya tersembuhkan ya dari dokter ke dokter ke hipnoterapi dan lain sebagainya. Akhirnya balik lagi ke Jakarta berobat ke psikiater. Saya hanya dikasih obat tidur. Saya bisa tidur itu hanya selama 2 hari saja. Setelah itu kembali lagi tidak bisa tidur. Bahkan kondisi saya semakin parah. Ya saya mencoba melakukan apa saja. Ya saya masak tapi ya rasanya masakan saya itu juga tidak enak. Padahal saya sudah masak selama 4 jam dan hasilnya tidak enak untuk dimakan. Ya bisa seperti itu ya saudara kalau orang tuh mengalami stres berat saudara ya. Oh iya sebelum sakit saya biasanya masak buat keluarga Bu. Dan itu ya bisa dimakan oleh orang rumah. Ya tetapi bahkan saya bisa masak itu paling lama itu hanya 1,5 jam saja. Sudah beres semuanya. Ini sudah jadi 4 jam saudara. Karena otaknya stres. Akhirnya saya panggil saudara saya untuk ngajarin saya masak lagi. Kondisi saya semakin parah. Saya akhirnya frustasi dan akhirnya saya menjadi orang yang malu, minder. Saya tidak bisa apa-apa. Bahkan saya hanya mempermalukan keluarga saja. Sering ada bisikan dari roh jahat untuk menyuruh saya bunuh diri. Saya sudah mencoba, hampir 3 kali saya mencoba untuk bunuh diri Bu. Bahkan suami saya juga sudah stres berat karena melihat keadaan saya. Akhirnya dia meminta surat pengantar ke dokter psikiater untuk saya bisa masuk ke rumah sakit jiwa. Setelah berunding dengan saudara-saudara saya, diputuskan untuk saya dibawa ke ya rumah saudara saya saja. Awalnya dicoba untuk 2 minggu saja. Di sana saya diajak ke gereja. Saya mulai ke gereja dan di rumahnya itu terasa damai Bu. Saat di rumah saudara saya itu saya dikirimkanlah link mesbah doa. Ya oleh saudara saya. Setiap hari saya mendengarkan mesbah doa, saya mendengarkan mesbah syukur, ya saya mulai memuji menyembah Tuhan dan puji Tuhan kondisi saya berangsur-angsur membaik dan saya sembuh ya sehingga akhirnya saya diputuskan untuk tinggal lebih lama lagi di tempat saudara saya itu sampai 1,5 bulan. Saya harus balik lagi ke dokter psikiater, jadi saya belum harus pulang ke rumah. Oh iya Bu, di saat rumah saudara saya itu saya juga mencoba jualan online untuk kebutuhan sehari-hari. Puji Tuhan ya,
lumayan laku. Akhirnya saya kembali ke psikiater lagi dan dokternya juga merasa kagum karena saya bisa dipulihkan kembali, ya, dan semua karena Tuhan. Tuhan itu sangat ajaib dan dahsyat. Sekarang saya sudah sembuh total. Saya adalah salah satu pendengar setia Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Meskipun saya ini beragama Katolik, Bu. Saya mau berterima kasih kepada Tuhan, juga kepada Ibu Debbie. Terima kasih Ibu, ya, yang sudah juga membacakan kesaksian saya ini. Biarlah Tuhan selalu memberikan Ibu sekeluarga dengan berkat dan juga kesehatan. Puji Tuhan, amin, amin, amin. Saudara, kita lihat ya satu lagi kesaksian. Bagaimana kalau orang itu terus rundung kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, berawal dari uang yang dimasukin ke salah satu tabungan berjangka saham, dan akhirnya hilang begitu saja tanpa bekas, saudara, untuk sekolah anaknya. Lalu dia mulai kecewa, khawatir, takut, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya berujung berobat, ya, cari orang pinter nggak sembuh, nggak bisa tidur, cari berobat ke terapi nggak sembuh, ke dokter sakit jiwa juga udah dikasih obat nggak bisa sembuh, sampai akhirnya menemukan channel Mesbah Doa. Lalu setiap malam dia mulai menaikkan pujian, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, dan akhirnya disembuhkan. Saudara, sekali lagi saya selalu berkata, tidak ada dokter hebat, nggak ada psikiater hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat, bersama dengan imanmu yang luar biasa. Karena itu jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan, berharap, dan setialah menyembah Tuhan. Terima kasih Ibu, kesaksian yang sangat luar biasa memberkati kita semua. Ya, doa kami semoga Ibu terus terpelihara, ya, roh, jiwa, dan tubuhnya tidak bercacat celah, ya Bu, sampai akhir zaman nanti. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah selesai dengan Keluaran pasal yang ke-30. Ya, dan hari ini kita akan baca Keluaran pasal yang ke-31. Kemarin tidak terlalu banyak pembahasan, hanya peraturan-peraturan yang harus ditaati, saudara, ya. Dan hari ini kita akan baca Keluaran pasal 31. Kita mulai ayat yang pertama, juru perikopnya Baselil dan Aholiab ditunjuk, ya. Ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan. Saudara, kita melihat di sini Tuhan memilih seseorang, yaitu dikatakan di sana Besalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dipilih oleh Tuhan. Lalu dikatakan ketika Tuhan memilih dia, Tuhan memenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian, pengetahuan, dan segala macam pekerjaan. Setiap orang yang dipilih Tuhan itu selalu diperlengkapi oleh Tuhan. Diperlengkapi dalam hal apa? Keahlian, kecakapan, pekerjaan. Sehingga kalau kita ini sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, maka saya percaya hidup kita akan menjadi berkat. Kenapa? Karena orang yang dipilih Tuhan itu diperlengkapi dengan apa? Roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Dan segala macam pekerjaan, bahkan Tuhan memperlengkapi kita. Karena itu jangan sepelekan, saudara. Waktu engkau dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melayani Dia dimanapun engkau berada, percayalah engkau akan menjadi orang yang bisa melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Ayat yang keempat, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata yang supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Tuhan memilih orang yang bahkan untuk mengerjakan hal-hal yang memperlengkapi bait suci, saudara, ya. Ayat yang keenam, juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan itu tidak setengah-setengah. Waktu dia memilih seseorang, dia berikan juga orang itu keahlian. Makanya saudara jangan merasa berkecil hati, engkau merasa gak punya apa-apa. Kalau engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka Tuhan berikan engkau keahlian.
Ayat yang ketujuh, kemah pertemuan, tabut dan hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dan segala perkakasnya, dikatakan sana mesbah bakaran ukupan. Ayat 9, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhannya dengan alasnya. Ayat 10, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk mengembangkan jabatan imam. Ayat 11, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tempat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya itu untuk memilih orang-orang yang melakukan tugas di bait suci, di mesbah Tuhan. Dipilih orang-orang yang cakap, diberikan keahlian. Mereka harus membuat semua itu, kata Tuhan, saudara ya. Diberi roh Allah, diberi keahlian. Ayat yang ke-12, peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskanmu. Kita lihat di zaman perjanjian lama, Tuhan selalu menyuruh bangsa itu menguduskan hari Sabat. Artinya apa? Ya 6 hari kita sudah bekerja, hari yang ke-7 hari Sabat itu kita harus beristirahat. Kenapa begitu saudara? Karena bangsa ini baru keluar dari perbudakan. Dulu mereka di tanah perbudakan setiap hari itu mereka bekerja. Dikerja paksa sehingga itu mereka lupa untuk mencari Tuhan. Tetapi ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, Tuhan berkata mereka harus menguduskan hari Sabat. Artinya ada satu hari di mana mereka tidak boleh bekerja, dan disitulah mereka akan ingat kepada Tuhan. Ya saudara, sebenarnya umat Israel ini disuruh menguduskan hari Sabat karena hari itu merupakan pengeringatan akan segala kebaikan Tuhan. Ya, Allah telah menjadikan Israel sebagai umat pilihan dan bangsa yang kudus agar mereka tetap melayani Dia. Ya, jadi saudara, kita lihat di sini kenapa ada hari Sabat, supaya bangsa ini ingat akan Tuhan. Hari Sabat di mana adalah hari kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, agar apa saudara? Cuma satu tujuannya, agar kita ini mengingat akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan bekerja sepanjang hari, sepanjang minggu kerja terus saudara. Apalagi orang-orang yang tidak mau menikmati kehidupannya. Hati-hati saudara, kita ini perlu memberi satu waktu di mana itu menjadi hari Sabat bagi kita untuk kita mengenang akan kebaikan Tuhan. Jangan melupakan kebaikan Tuhan itu. Ya, ayat yang ke-14, haruslah kau pelihara hari Sabat, sebab hari itu adalah kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat pastilah dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu adalah orang itu harus dilenyapkan di antara bangsanya. Peraturannya sangat keras. Kalau di hari Sabat mereka bekerja, maka orang itu harus mati. Artinya apa? Dia tidak ingat akan kasih Tuhan, dia tidak mempersembahkan hidupnya untuk percaya kepada Tuhan. Ya, kalau orang itu terus kerja nggak pernah ingat Tuhan, ya bahaya. Makanya Tuhan bilang hukumannya itu mati. Ayat 16, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Ayat 17, antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Pada hari yang ke-7 ia berhenti sejenak untuk beristirahat. Ya, Tuhan pun memberikan cara dan contoh yang sama. Dia menciptakan langit, bumi, manusia dan semua yang ada dalamnya. Tetapi ada satu hari dikatakan Tuhan itu beristirahat. Dia memberikan jeda saudara ya, apalagi kita sebagai manusia biasa. Jangan sampai engkau bekerja dan melupakan Tuhan, tidak memberi satu hari untuk mengkhususkan dan menguduskan Tuhan. Ayat 18, Musa menerima kedua loh hukum. Ya, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Jadi kita akan lanjutkan besok, tapi kita tahu bersama akhirnya di sanalah Tuhan memberikan kepada Musa hukum-hukum Tuhan yang tertulis. Saudara, jangan pernah lupa untuk mencari Tuhan. Saudara yang tidak pernah lagi ke gereja, tidak pernah dengar firman. Ada orang-orang yang hidup itu gak pernah dengar firman, gak pernah ke gereja, gak pernah cari Tuhan.
Itu saya bingung saudara ya, tetapi firman Tuhan berkata orang-orang seperti itu hati-hati, dapat hukumannya mati. Saya berdoa buat setiap kita saudara ya, jemaat setia Mesbah Doa, untuk terus berdoa. Saya juga mau mengucap syukur, terima kasih ya saudara. Kemarin juga saudara sudah memberi ucapan ya untuk ya ulang tahun suami saya. Terima kasih buat semua doa-doa dan ucapannya. Ya, biarlah kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah mengizinkan kami boleh bersama untuk sama-sama menikmati mesbah-Mu, yaitu mesbah doa. Terima kasih buat setiap firman yang sudah Tuhan sampaikan, sangat memberkati kami. Ajar kami menghormati Tuhan, ajar kami menghormati hari Sabat dalam hidup kami, yaitu hari di mana kami ya menganggap bahwa dan menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya yang terbaik dalam hidup kami. Ajar kami terus bersyukur, terus mengingat akan kebaikan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, keluarga, jadikan kami semua keluarga yang takut akan Tuhan. Anak-anak Tuhan memberkati, istri juga Tuhan memberkati. Berkati Bapa, untuk setiap yang kami lakukan, Tuhan Engkau juga membuat itu berhasil. Tuhan terus memberkati ya bangsa dan negara kami Indonesia, apapun yang dikerjakan Tuhan juga buat berhasil. Ya, kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi, Tuhan pimpin dan sertai dimanapun beliau berada, nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Engkau juga Tuhan yang terus memberkati Bapa, untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup dan keturunan ilahi boleh menjadi milik mereka. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka yang sakit hari-hari ini, jamah dan lawat kesembuhan terjadi sempurna Bapa. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka yang punya pergumulan Tuhan dengan rumah tangga, perselingkuhan, yang punya pergumulan menjual aset, yang berkekurangan. Biarlah Tuhan Engkau menjadi penolong bagi setiap mereka Bapa yang terus mencari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah penuh atas hidup kami pada malam hari ini. Karena itu kami berdoa untuk semua benua-benua yang ada di dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup buku dan kuasa darah-Mu, dan biarlah Bapa apa yang menjadi janji-janji-Mu Bapa dalam hidup kami, Tuhan juga yang akan menggenapinya. Mari saudara, kita percaya malam ini anugerah Tuhan cukup melimpah atas hidup kita. Buka hati dan tanganmu saudara, dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati apa yang kau lakukan dengan tanganmu. Tuhan buat itu berhasil. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini. Aku akan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.